Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan konsep pendidikan Islam. Saya Muhammad Fathul Ghufron akan menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan konsep pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan Islam adalah sebuah pendidikan upaya untuk membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Islam adalah agama Allah yang diperintahkan untuk mengajarkan tentang pokok-pokok serta peraturan-peraturan kepada Nabi Muhammad dan menugaskan untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh umat manusia dan mengajak untuk memeluknya. Sebagai sumber utama keputusan etis dalam Islam, Al-Quran menawarkan beberapa model pengajaran, terutama untuk anak-anak. Berdasarkan kisah Luqman Al-Hakim, pendidikan Islam menurutnya konsep pendidikan Islam sendiri terdiri dari tauhid, ibadah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan akhlakul karimah. Dari penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pendidikan Islam adalah suatu proses bimbingan dan pengajaran oleh subjek-subjek terhadap objek didik dengan bahan-bahan atau materi-materi yang berdasarkan konsep-konsep Islam menuju pribadi muslim yang lebih sempurna. Konsep pendidikan menurut Islam sendiri yaitu manusia akan menjadi manusia karena berpendidikan. Mendidik berarti memanusiakan. Untuk menjadi manusia yang beriman, bertakwa diperlukan sebuah pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pembahasan yang ada di dalam Al-Quran. Istilah pendidikan di dalam Al-Quran terdapat istilah at-tarbiyah, at-ta'lim, dan at-ta'dib. Kita mulai dari yang pertama, at-tarbiyah. Tarbiyah memiliki asal kata robba yurbi tarbiyah yang memiliki makna tumbuh dan menjadikan besar atau dewasa. Artinya pendidikan tarbiyah merupakan usaha untuk menumbuhkan dan mendewasakan peserta didik baik secara fisik, psikis, sosial maupun spiritual. Yang kedua, taklim. Taklim merupakan kata masdar yang berasal dari alama. Sebagian dari para ahli menerjemahkan istilah taklim dengan pengajaran, yang berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Penunjukan kata taklim pada pengertian pendidikan ini berdasarkan pengertian yang ditawarkan. Kata taklim terlihat mengandung makna yang terlalu sempit. Taklim sendiri hanya sebatas proses pentransferan seperangkat nilai antar manusia. Ia hanya dituntut untuk menguasai nilai yang ditransfer secara kognitif dan psikomotorik, akan tetapi tidak dituntut untuk dominan efektif. Yang ketiga, ta'dib. Ta'dib berasal dari akar kata adaba yu'adibu ta'diban yang mempunyai arti membuat makanan, melatih anak yang baik, sopan santun, dan tata cara pelaksanaan sesuatu yang baik. Kata adaba sendiri merupakan asal kata dari ta'dib. Juga disebut mu'alim yang merupakan sebutan orang yang mendidik, mengajar anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Ta'dib lazimnya diterjemahkan dengan pendidikan adalah sopan, santun, tata krama, adab, budi pekerti, akhlak, moral, dan etika. Ta'dib dengan adab memiliki arti pendidikan peradaban atau kebudayaan. Sebaliknya, peradaban yang berkualitas dan maju dapat diperoleh melalui pendidikan. Lanjut untuk pemakalan selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fajri Ayuningsi akan menyampaikan materi selanjutnya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang dasar pendidikan Islam, sumber-sumber pendidikan Islam, serta asas pendidikan Islam. Yang pertama, saya akan membahas tentang dasar pendidikan Islam. Dasar yang mempunyai acuan pendidikan itu merupakan sumber kebenaran dan kekuatan yang dijadikan sebagai pijakan untuk meraih cita-cita. Dan nilai yang terkandung di dalam dasar ini harus sesuai dengan aspek kehidupan diri. Nah, dasar ini mempunyai jobdesk atau tugasnya masing-masing yang selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada sumber-sumber pendidikan Islam. Di sini saya menyebutkan sumber-sumber pendidikan Islam ada 5. Yang pertama yaitu Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu merupakan sumber yang paling utama dan yang paling pertama di dalam Islam. Jadi Al-Quran itu memiliki konsep pendidikan yang utuh, tidak ada kurangnya sama sekali. Dan Al-Quran itu sebagai suatu pedoman yang sangat-sangat istimewa dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Lalu yang selanjutnya As-Sunnah. As-Sunnah itu merupakan sesuatu yang didapatkan dari Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW yang terdiri dari ucapan, perbuatan, serta persetujuan. Jadi As-Sunnah itu adalah suatu dasar pendidikan juga, karena Rasulullah SAW adalah suatu insan yang sangat-sangat mulia dan ia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan dari semua yang ada di Rasulullah SAW seperti perbuatan, perkataan, serta semua tindakan-tindakan Rasulullah adalah suatu bentuk pengajaran yang sangat-sangat positif dan tidak ada negatifnya untuk semua umat manusia yang ada di dunia ini. Lalu yang selanjutnya ada ijtihad. Nah, ijtihad itu merupakan istilah fuqaha, yakni berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syariat yang ada di dalam Islam. Nah, ijtihad ini digunakan sebagai untuk menetapkan atau menentukan sesuatu hukum syariat Islam. Ada lagi yang selanjutnya yaitu sejarah Islam. Pendidikan itu adalah sebuah praktek yang pada hakikatnya merupakan peristiwa sejarah seperti itu. Nah, praktek pendidikan tersebut itu pasti terekam dalam tulisan yang selanjutnya dapat dipelajari oleh generasi selanjutnya. Dan di dalam sejarah Islam itu terdapat informasi tentang kemajuan dan kemunduran pendidikan di masa lalu. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang asas-asas pendidikan Islam. Asas itu merupakan suatu pijakan yang akan dilaksanakan yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Karena apa? Dasar pendidikan dimanapun berada, apalagi dasar pendidikan Islam, merupakan salah satu dasarnya itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah, seperti itu. Di sini yang pertama ada asas agama. Nah, di dalam perspektif Al-Quran, keseluruhan pendidikan itu berdasarkan kepada asas agama. Yang kedua ada asas filosofis. Asas yang mencerminkan sikap dan tingkah laku manusia selama ia hidup, seperti itu. Lalu yang ketiga ada asas psikologis. Asas psikologis ini salah satu fungsi pendidikan, pemindahan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai serta keterampilan dari generasi ke generasi berikutnya, sehingga pendidikan itu berlangsung secara berkesinambungan dalam rangka menjaga dan memelihara identitas manusia itu. Nah, di dalam asas psikolog ini, pernyataan pertama itu adalah hal tersebut mengandung atau membahas tentang psikolog perkembangan sejak masa kanak-kanak, kemudian beranjak remaja hingga sampai menjadi orang tua, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada asas sosiologis. Menurut Al-Farabi, manusia itu adalah makhluk yang mempunyai kecenderungan untuk hidup bermasyarakat karena hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Dan yang terakhir adalah asas ekonomi. Nah, dilihat dari sudut pandang ekonomi, proses pendidikan dapat diartikan sebagai usaha penanaman modal
baik penanaman dalam bentuk modal kemanusiaan ataupun investasi dalam bentuk modal sebagai persiapan hidup masa depan yang bahagia. Hal ini ditujukan karena ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperoleh dari lembaga pendidikan merupakan modal yang sangat berniat tinggi, dan dalam arti bahwa semakin tinggi tingkatan untuk seorang pendidik dan pendidikan, itu adalah semakin besar peluang untuk investasi yang ditanam dalam bentuk kemanusiaan, seperti itu. Jadi, dasar pertimbangan itu dijadikan sebagai landasan berpijak di dalam hal yang perencanaan dan pelaksanaan itu dilaksanakan oleh orang-orang yang mampu memenuhi asas-asas yang telah disebutkan di atas. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip pendidikan Islam sebagai ilmu. Prinsip berasal dari bahasa Inggris yang berarti tempat atau titik permulaan. Prinsip pendidikan Islam artinya asas atau fondasi yang mendasari terbentuknya pendidikan Islam, terutama sebagai sebuah sistem pendidikan yang memiliki karakteristik tersendiri. Terdapat beberapa prinsip penyelenggaraan pendidikan yang dituangkan dalam UU SPN pasal 4, yaitu 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. 2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik. 3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 4. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung. 5. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Selanjutnya, model penelitian ilmu pendidikan Islam. Dilihat dari segi objek kajiannya, ilmu pendidikan dibagi menjadi 3. Pertama, pengetahuan ilmu, yaitu pengetahuan tentang hal atau objek yang empiris. Kedua, pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan tentang objek yang abstrak namun logis. Jika logis dinilai benar dan jika abstrak maka salah. Ketiga, pengetahuan mistik, yaitu pengetahuan yang objek-objeknya tidak bersifat empiris dan tidak terjangkau oleh logika. Dengan demikian, maka peta ilmu penelitian pendidikan Islam mencakup penelitian terhadap pengetahuan filsafat pendidikan, pengetahuan mistik pendidikan Islam, dan ilmu pendidikan Islam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.